Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Salah satu alasan dia meminta 5 juta adalah karena Menara Tianwei memang pelakunya, orang yang melakukannya sendiri. Alasan kedua juga karena Mo Yun Xiao sangat senang memberinya 1 juta sebelumnya, yang membuat Qin Chen merasa dia mungkin kekurangannya. Makanya dia minta uang 5 juta sebanyak itu. Menurutnya, dengan sikap Tianwei Lu yang mendominasi dan arogan, dia pasti akan marah dan mengambil tindakan lagi. Namun siapa sangka pihak lain justru memberikannya secara langsung. Memberikannya secara langsung, Qin Chen tidak bisa melakukan ini secara langsung. Apa, Yang Mulia? Itu terlalu sedikit. Kepala kantor pos Tianwei mengerutkan kening, dengan status Anda tidak dapat menepati janji, bukan? Terlebih lagi, jika Anda benar-benar ingin menghasilkan uang, saya punya saran. Qin Chen menoleh dengan tenang. Pemilik Menara Tianwei berkata dengan bangga, Anda dapat bergabung dengan Menara Tianwei saya. Jika Anda bersedia bergabung dengan Menara Tianwei saya dapat membuat pengecualian khusus bagi Anda untuk menjadi wakil pemilik Menara Tianwei saya. Status Menara Tianwei di kota Nanyuan adalah yang kedua setelah pemilik. Selain itu, Anda juga dapat mengendalikan banyak organisasi pembunuh di Menara Tianwei saya, dan poster ini juga akan merekomendasikan Anda ke markas Tianwei Tian saya Menara Tianwei dan Tianwei Tian, kamu tidak akan bisa mendapatkan uang. Jing. Semua orang memandang master bangunan Tianwei dengan mulut terbuka. Pengerahan. Tidak ada yang menyangka bahwa pemilik Tianwei akan benar-benar merekrut Qin Chen di depan semua orang, dan bahkan secara langsung menjanjikan kepadanya posisi wakil tuan tanah. Itu saja, kuncinya adalah dia juga menegaskan bahwa dia akan merekomendasikan pihak lain untuk masuk ke markas Tianwei Tian. Tianwei Tian adalah organisasi pembunuh terbesar di Laut Semesta, dan pengaruhnya menyebar ke seluruh Laut Semesta. Begitu seseorang menjadi anggota Tianwei Tian, mereka mungkin bisa berjalan menyamping di Laut Semesta ini. Godaan semacam ini sangat menarik bagi beberapa ahli top di kota Nanyuan. Siapa yang mau tinggal di kota Nanyuan jika bisa bergabung dengan markas Tianwei Tian? Untuk sesaat, mata semua orang menjadi panas dan mereka melihat ke arah Qin Chen. Dan ekspresi Mo Yun Xiao tiba-tiba berubah, dia tidak pernah menyangka bahwa master gedung Tianwei ini akan begitu fleksibel dan fleksibel. Bagaimana kabarmu? Apa lamaranku? Poster Tianwei menyipitkan matanya dan menatap Qin Chen penuh harap. Qin Chen mencibir, menurutmu apa yang ingin kamu lakukan? Itu hanya organisasi pembunuh, apakah layak merekrut kaisar ini? Kamu. Mata pemilik gedung Tianwei menjadi gelap. Adapun dua orang ini, apa yang saya katakan sebelumnya tentu saja tidak benar. Qin Chen berkata kepada Saroye, biarkan kedua orang itu pergi. Ya, Tuan, He Ying dan Yingdu merasa canggung. Kurang dari font color sama dengan red lebih besar dari tagar setiap kali verifikasi muncul, mohon jangan gunakan mode penyamaran. Kurang dari, font lebih besar dari. Di depan pemilik gedung Tianwei, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Tuan muda, He Ying sangat bersalah dan buru-buru berdiri. Dia dan Yingyi buru-buru berdiri di belakang Tuan Tianwei. Hari ini dendam antara kamu dan aku sudah berakhir, aku akan pergi. Poster dari Tianwei berkata dengan dingin, setelah menyelesaikan kata-katanya, dia berbalik dan pergi dari sini. Tunggu sebentar, Qin Chen mencibir, dan aura tak terlihat langsung menyelimuti dirinya. Apa lagi yang ingin kamu lakukan? Pemilik gedung Tianwei berhenti dan memandang Qin Chen dengan wajah jelek. Bayangan hitam dan Yingyi di samping juga melihat ke arah dengan ketakutan. Masalah antara saya dan bawahan Anda sudah selesai, tetapi tampaknya Anda dan saya belum menyelesaikan masalah bahwa Yang Mulia mengambil tindakan terhadap saya sebelumnya, kan? Qin Chen mencibir. Bergerak, apakah tuan rumah ini pernah mengambil tindakan sebelumnya? Pemimpin Balai Tianwei mengerutkan kening, dengan keraguan di wajahnya. Kemudian, dia melihat ke arah He Ying dan Yingyi, pernahkah kalian berdua melihat saya mengambil tindakan sebelumnya? Selanjutnya, melihat sorot mata guru Tianwei, dia tiba-tiba tersadar setelah bersama guru Tianwei selama bertahun-tahun. Dia buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya tidak melihatnya. Petik 2. Aku juga tidak melihatnya, Yingyi juga berkata dengan tergesa-gesa. Pemilik Menara Tianwei memandang Qin Chen dan berkata, lihat, tidak ada bawahan saya yang melihat saya mengambil inisiatif.
Adapun pedang yang digunakan pemilik Menara Tianwai sebelumnya, itu sebenarnya hanya ujian untuk melihat apakah Anda memenuhi syarat untuk bergabung dengan Menara Tianwai kami. Benar, ketika dia mengatakan ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Harta karun luar angkasa tiba-tiba muncul di tangan poster dari Tianwai, dan dia melemparkannya ke arah Qin Chen. Ada 1 juta kristal kaisar di sini, yang merupakan biaya penilaian untuk penilaian Anda sebelumnya melalui poster ini. Saya lupa memberikannya kepada Anda sebelumnya. Selain itu, mohon jangan buru-buru menolak lamaran sebelumnya dari poster ini. Selama Anda bersedia, Anda bisa datang ke markas gedung Tianwai untuk menemui saya kapan saja. Saya pasti akan menyambut Anda. Kondisi sebelumnya selalu sama. Yang mulia, mohon. Simpan tidak perlu mengirim lebih banyak. Kedua bawahan saya terluka parah, dan saya harus kembali untuk menyembuhkan mereka. Sayangnya, mereka terluka karena pekerjaan saya di Menara Tianwai. Setelah menangkupkan tangannya, poster dengan bayangan dan bayangan hitam itu langsung berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke langit luas. Qin Chen memegang harta karun luar angkasa di tangannya, yang memang diisi dengan 1 juta kristal kaisar, dan ekspresinya sedikit bingung. Tuan, biarkan saja dia pergi seperti ini. Saroye berkata buru-buru dari samping. Lupakan saja. Qin Chen kembali sadar, tersenyum, dan menyimpan harta karun luar angkasa. Poster di luar Tianwai sangat pengertian sehingga dia sangat malu untuk melakukan apapun lagi. Hanya saja, jangan sampai ke tanganku lain kali, jika tidak. Qin Chen menggelengkan kepalanya, matanya acuh tak acuh. Bagaimana dengan Presiden Zuo School? Saroye bertanya sambil memegang Zuo School yang terluka. Mata Zuo dingin dan dia menatap Qin Chen dengan kebencian di matanya, karena dia tahu bahwa Qin Chen tidak akan pernah melepaskannya karena kekejamannya. Jaga saja sendiri. Qin Chen menghela napas, ini bisa dianggap menghilangkan bahaya bagi kota Nanyuan. Ya, Tuan. Mata Saroye berbinar, dia membuka mulutnya yang berdarah dan tiba-tiba menghadap Zuo School membuka mulutnya dan menggigitnya. Ledakan. Di mulut besar Saroye, pusaran air yang menakutkan terbentuk, dengan kekuatan mengerikan menghancurkan jalan di pusaran tersebut. Ini adalah kekuatan magis bawaan yang diwarisi Saroye, God Devouring. Ia dapat menguraikan semua materi dan mengubahnya menjadi energi yang dibutuhkannya. Hahaha, Qin Chen, tidak akan mudah bagimu jika aku mati. Presiden ini telah meninggalkanmu hadiah besar. Jika kamu menunggu, kamu akan segera mati. Aku akan menunggumu di neraka, di dekat pusaran air yang menakutkan, dan seluruh tubuhnya membusuk dan menghilang sedikit demi sedikit. Sebelum dia meninggal, dia mengeluarkan kutukan yang ganas. Tunggu aku di neraka. Qin Chen mencibir dan tidak menganggapnya serius. Mulut besarnya tertutup, dan Saroye membenturkan mulutnya. Nah, tubuh kaisar ini memang tidak selesat jantung kaisar. Orang-orang lain di sekitar memandang Saroye seolah-olah mereka sedang melihat setan. Siapa yang bisa mencapai level mereka, siapa yang nyawa manusianya lebih sedikit. Tapi ini pertama kalinya mereka melihat seseorang seperti Saroye menelannya satu demi satu. Tuan, kemana kita akan pergi selanjutnya? Mengabaikan keterkejutan orang-orang di sekitarnya, Saroye mendatangi Qin Chen dengan senyum konyol di wajahnya. Ayo pergi, cari tempat untuk menjual harta karun dari masyarakat tengkorak dan tulang, kata Qin Chen. Qin Chen menerima total 6 juta kristal kaisar dari pemilik Tianwai, ditambah hampir 2 juta kristal kaisar dari Presiden Zuo School, Komandan Meng Tuo, dan Komandan Wan Fang, ditambah 1 juta yuan sebagai kompensasi dari Mo Yun Xiao. Saat ini, Qin Chen memiliki banyak uang, dan dia memiliki sekitar 9 juta kristal kaisar. Kaisar Jing, yang masih memiliki sisa 1 juta lebih sedikit, menjual harta karun dari masyarakat tengkorak dan tulang, bertanya-tanya apakah dia bisa mengumpulkan semuanya. Desir, Qin Chen berbalik dan pergi bersama Saroye. Orang-orang di samping tidak berani menghentikannya. Mata Mo Yun Xiao suram, dan dia berkata kepada pemimpin Wan Fang dan yang lainnya, kalian, kirim orang untuk membereskan tempat ini, dan kemudian kembali ke rumah tuan kota untuk melanjutkan hidupmu. Dan dia bergegas menuju rumah tuan kota dan menghilang. Kurang dari font color sama dengan red lebih besar dari tagar setiap kali verifikasi muncul, mohon jangan gunakan mode penyamaran. Kurang dari, font lebih besar dari. BR lebih besar dari melihat hal tersebut, masa pun bubar. Segera,
Apa yang terjadi di markas besar masyarakat tengkorak dan tulang menyebar dengan cepat ke seluruh kota Nanyuan seperti embusan angin, menyebabkan gempa bumi yang mengejutkan. Pada hari ini, banyak sekali diskusi tentang Qin Chen dan Saroye. Di dalam gedung Tianwai, panggilan, 3 sosok datang, tak lain adalah 3 pemilik gedung Tianwai. Segera, seorang pria kuat mendatanginya dan memberi hormat dengan hormat Tuan. Bawa Ying bersamamu agar dia bisa dirawat dan tenang. Tuan Tianwai melirik orang-orang yang menyambutnya dan berkata dengan dingin. Ya, semua orang memberi hormat, dan kemudian menyaksikan Master Gedung Tianwai memasuki aulanya dengan bayangan hitam. Ying Yi memandang kesepian ke belakang Master Gedung Tianwai saat dia pergi. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki masa depan dalam hidup ini. Meskipun dia selamat, dia telah kehilangan hati kaisar menjadi kaisar di tahap tengah. Melawan segala rintangan, hampir mustahil untuk melangkah lebih jauh. Kecuali jika poster tersebut dapat menemukan harta penyembuhan tertinggi dari dunia luar dan memberikannya kepada dirinya sendiri. Tapi bagaimana ini mungkin? Ying Yi menggelengkan kepalanya dengan getir. Baginya, hidup sudah merupakan suatu berkah. Bagaimana Anda bisa meminta hal lain? Di dalam aula utama sederhana gedung Tianwai. Begitu pemilik Tianwai Hall masuk, dia menghela nafas lega dan menepuk dadanya dengan tangannya. Sial, hampir habis. Pada saat ini, pemilik Tianwai Hall tidak terlihat sombong dan mendominasi sebelumnya. Dia tampak seperti orang yang membawa malapetaka. Tuan muda, apa yang kamu? Bayangan hitam terkejut. Pemilik gedung Tianwai meliriknya, tahukah Anda bahwa kita semua baru saja menyelamatkan hidup kita? Menembak nyawa kita. Hei Ying tertegun, dan kemudian pupil matanya tiba-tiba menyusut. Tuan muda, maksudmu? Benar. Poster dari Tianwai berkata dengan suara gemetar, anak itu sebelumnya hanyalah orang aneh. Kekuatannya jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Untungnya, saya pintar dan segera berhenti ketika saya merasakan sesuatu, salah, kalau tidak. Poster dari Tianwai mengatakan, dia mengeluarkan pedang lagu naga dengan ketakutan di wajahnya, tapi jantungnya masih berdebar-debar. Tuan muda, ini tidak mungkin. Dengan bakat Anda, bahkan jika Anda berada di dunia luar, maka kata bayangan hitam tidak percaya. Faktanya, baik dia maupun penguasa Menara Tianwai tidak berasal dari kota Nanyuan, tetapi dari surga Tianwai, dan dia adalah seorang budak tua yang telah mengikuti Tuan dari keluarga Menara Tianwai, jadi dia berbeda dari orang lain di Menara Tianwai dan menelepon Tuan Menara Tianwai secara langsung sebagai Tuan Muda. Di Tianwai Tian, Tuan Muda juga merupakan orang yang luar biasa, seorang jenius yang tiada taraf. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.